Hal-hal buruk sering terjadi di dalam dunia kita. Kadang itu berpengaruh pada banyak orang termasuk keluargamu. Apakah semua yang terjadi itu membuat kamu takut? Ketika hal buruk terjadi, wajar jika kamu merasa takut, sedih, ataupun marah. Orang bisa saja meninggal, terluka, atau tersakiti dengan cara yang berbeda. Dapat dipahami jika kamu merasa putus asa atau marah. Kelihatan semua tidak adil. Mungkin kamu khawatir sesuatu akan terjadi lagi. Mungkin kamu merasa sedih dan ingin menangis. Kadang menangis dapat membuat perasaanmu menjadi lebih baik. Jangan malu, Tuhan yang sejati dan hidup tahu perasaanmu dan Dia mengerti tentang dirimu. Dia juga merasa sedih ketika hal-hal buruk terjadi. Mungkin kamu heran, benarkah Tuhan mengetahui dan peduli tentang saya? Ya, Tuhan yang hidup sungguh tahu dan peduli tentang kamu. Dia mengetahui segala sesuatu. Tuhan menciptakan seluruh isi dunia dan Dia tahu segala kejadian sampai yang terkecil sekalipun. Tidak ada satupun yang menjadi kejutan baginya. Dia mengetahui tentang semua kecelakaan, perang, dan penembakan. Dia tahu tentang badai, banjir, penyakit menular, dan gempa bumi. Tuhan tahu apa yang terjadi pada kamu dan keluargamu. Dia peduli tentang apa yang kamu pikir dan bagaimana perasaanmu. Mungkin kelihatannya tidak ada satupun yang mengerti tentang yang kamu alami, tapi Tuhan mengerti. Tuhan tidak hanya mengetahui dirimu, Dia mengasihimu apapun pikiran dan perasaanmu. Dalam Alkitab Yeremia 31 ayat 3 Tuhan berkata, "Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal." Tuhan menciptakanmu dan Dia yang paling mengenalmu lebih daripada orang lain. Mungkin kamu belum pernah memikirkan tentang Tuhan, tapi Dia memikirkanmu. Dia mau kamu tahu bahwa Dia mengendalikan segala sesuatu, bahkan di saat sepertinya Dia tidak mengendalikan. Walaupun hal-hal buruk terjadi dalam dunia ini, Tuhan sepenuhnya baik. Dia tidak pernah melakukan yang salah. Dia kudus, artinya Dia sempurna dan suci. Kamu bisa percaya kepada Tuhan, bahkan di saat keadaan di sekelilingmu tidak baik. Mungkin kamu heran, mengapa banyak hal buruk terjadi di dunia ini? Mengapa ada bencana seperti kebakaran dan banjir? Mengapa ada peperangan dan kematian? Hal buruk seperti itu tidak selalu ada di sini. Ketika Tuhan menciptakan dunia, Dia membuatnya sempurna, semua indah dan baik. Lalu apa yang terjadi? Mengapa semua menjadi buruk? Ini berawal dari manusia pertama yang memilih tidak taat pada Tuhan. Mereka memilih melakukan hal yang mereka hanya ingin lakukan. Tidak taat pada Tuhan disebut dosa. Ketika dosa masuk ke dunia, inilah yang menghancurkan ciptaan Tuhan yang sempurna. Hal-hal buruk mulai terjadi di alam. Hal-hal seperti angin puyuh, tornado, dan gempa bumi. Kesakitan dan kematian masuk ke dunia karena dosa. Bahkan yang lebih parah, sejak saat itu semua orang terlahir dengan keinginan melakukan dosa. Karena dosa, orang-orang menyakiti sesama seperti mengatakan hal-hal yang menyakiti hati orang lain, membenci, berkelahi, membunuh, dan mencuri. Bukan kamu yang dipersalahkan ketika badai atau gempa bumi yang hebat terjadi. Juga saat orang tuamu bercerai, bukan kamu yang salah. Tetapi kamu dan saya melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan dan kita terpisah dari Tuhan yang sempurna karena dosa. Kesakitan dan kematian ada karena dosa. Alkitab mengatakan dalam Roma 5:12, dosa masuk ke dalam dunia dan membawa maut. Dosa membawa banyak hal buruk ke dalam dunia, tetapi Tuhan yang tetap memegang kendali. Dia memutuskan apa yang akan terjadi dan apa yang tidak boleh terjadi. Kamu mungkin heran bagaimana Tuhan bisa membiarkan ini terjadi. Kadang Tuhan membiarkan hal-hal buruk terjadi yang tidak kita mengerti. Hal-hal ini adalah akibat dari dosa. Tuhan punya kuasa untuk menghentikan manusia untuk tidak berbuat dosa, tetapi Dia memberikan manusia kebebasan untuk memilih. Tuhan juga punya kuasa atas alam, tetapi Tuhan tidak selalu menghentikan badai atau kebakaran. Meskipun dosa menyebabkan hal buruk terjadi, Tuhan dapat membuat hal baik terjadi setelah itu. Sering manusia mulai saling memperdulikan satu sama lain. Beberapa dari mereka mengorbankan diri sendiri untuk menolong orang lain, dan yang lebih penting, orang-orang mulai berpikir tentang Tuhan dan apa maksud Tuhan bagi mereka. Tuhan tetap memegang kendali, sekalipun terlihat Dia tidak pegang kendali. Mungkin kamu tidak mengerti mengapa ini semua terjadi, tapi kamu tahu saat kamu terluka, Dia juga terluka. Tuhan hadir saat hal-hal buruk terjadi. Dia mengerti jika kamu sedih atau bingung. Dia tahu dan peduli tentang perasaanmu. Dia mengasihi kamu. Ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, Dia mau menghadapinya bersamamu. Mungkin kamu heran bagaimana saya bisa menghadapi masa buruk itu. Apapun yang terjadi, Tuhan akan menolongmu menghadapi semua itu. Jika kamu menjadi anak Allah, Dia akan memelihara kamu sebagai bagian dari keluarga Allah. Tuhan tidak sama dengan ayah kita di dunia. Dia sempurna, Dia mau menjadi Bapa surgawi yang mengasihimu dan memberimu ketenangan saat masa sulit. Tuhan tinggal di surga di rumahnya yang sempurna. Anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, tinggal juga di situ. Karena Tuhan itu kudus, Dia tidak bisa mengabaikan dosa dalam dunia. Dosa harus dihukum. Alkitab mengatakan pada kita dalam Roma pasal 6 ayat 23 bahwa hukuman dosa adalah maut.
Maut berarti kamu terpisah dari Tuhan selamanya dan berada di tempat yang mengerikan. Allah memiliki rencana untuk mengampuni dosa dengan mengutus anaknya yang menanggung hukuman yang seharusnya untuk kamu dan saya. Tuhan mengutus anaknya Yesus Kristus ke dalam dunia, Dia anak tunggal Allah yang tidak pernah berdosa. Dia bertumbuh dan tidak pernah melakukan kesalahan. Lalu tiba saatnya Yesus menanggung dosamu. Tuhan mengerti hal-hal buruk yang kamu hadapi karena Dia pun menderita. Dia telah melihat ketika orang-orang mengambil putranya dan memakukannya di kayu salib. Yesus menderita juga dan mati dengan kematian yang hina. Tuhan tahu ini satu-satunya cara agar dosamu bisa diampuni. Yesus rela menderita bahkan mati untuk kamu. Alkitab mengatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 bahwa Yesus mati di kayu salib. Dia dikuburkan dan pada hari yang ketiga Allah membangkitkan Yesus kembali. Kita tahu ini benar karena banyak orang yang menyaksikan bahwa Yesus hidup di bumi sebelum Dia kembali ke sorga untuk tinggal bersama dengan Bapanya. Dia hidup di sorga hari ini. Rencana Tuhan mengutus anaknya menunjukkan betapa Dia mengasihi kamu. Dia mau kamu menjadi bagian dari keluarganya. Bagaimana kamu menjadi bagian keluarga Allah? Alkitab mengatakan dalam Yohanes 1 ayat 12, tapi semua orang yang menerimanya, percaya dalam namanya, menjadi anak-anak Allah. Percaya Yesus adalah sepenuhnya menaruh percaya bahwa Dia mati untukmu sehingga kamu dapat diampuni. Jika kamu percaya Tuhan Yesus sebagai satu-satunya yang bisa menyelamatkanmu dari dosamu, Tuhan akan mengubah dan menjadikanmu sebagai anaknya. Maukah kamu percaya pada Yesus? Percaya pada Tuhan Yesus adalah keputusan terpenting dalam hidupmu. Kamu bisa berbicara pada Tuhan tentang keputusan ini kapan saja. Saat ini juga bila kamu mau. Kamu bisa mengatakan seperti ini, Tuhan, saya tahu saya berdosa dan ampunilah saya. Saya percaya bahwa Yesus adalah anak-Mu yang mati dan hidup kembali untuk saya. Saya menerima Yesus sebagai juru selamat saya. Terima kasih karena Kau jadikanku anak-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Ketika kamu menerima Yesus sebagai juru selamat-Mu, dosa-dosamu diampuni dan kamu menjadi anak Allah. Bapa di sorga akan menenangkanmu. Dia akan menolong memulihkan sakit yang kamu rasakan sekarang. Suatu saat nanti kamu akan hidup di sorga bersama Tuhan, di mana tidak ada penderitaan, kesakitan, atau kematian. Saat Yesus datang kembali ke dunia, Dia akan memulihkan semua masalah di dunia yang disebabkan oleh dosa. Dia akan membuat semua kembali sempurna. Kamu bisa berbicara pada Tuhan kapan saja dan tentang apa saja. Itulah artinya berdoa. Kamu bisa mengatakan padanya segala hal yang kamu tidak ceritakan pada orang lain. Dia akan mendengar dan menjawab doa-doamu. Apakah ini artinya tidak ada lagi hal-hal buruk? Tidak. Hal buruk bisa saja terjadi kapan saja di dunia kita. Tapi kamu bisa tahu bahwa Tuhan akan selalu bersamamu. Dia telah berjanji dalam Ibrani 13 ayat 5 bahwa Dia tidak pernah meninggalkanmu. Alkitab pun mengatakan bahwa Tuhan adalah penolongmu. Kamu tidak perlu takut. Percayalah padanya, Dia akan menolongmu menghadapi segala sesuatu. Tuhan sangat mengasihimu. Dia memberikan kamu firman-Nya dalam buku yang disebut Alkitab. Banyak pasal dalam Alkitab yang sangat menolong ketika kamu menghadapi masa sulit seperti dalam Mazmur 145 ayat 18. Kamu bisa menghafal ayat-ayat ini, mengucapkannya saat kamu merasa sedih atau takut. Ingatlah selalu bahwa Tuhan mengasihimu dan Dia mau menolong kamu seiring kamu bertumbuh dalam Dia.